Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kepada Bapak dan Ibu yang di rumah itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, itu semua karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. 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 Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk hadiratnya Tuhan. Oh rabaya shiki rabaya shiki rabaya rabaya shiki rabaya. Mari kita bersatu dalam doa Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kenikmatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang penuh kuasa, Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menerima Roh Kudus Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan hadir dalam ibadah kami Tuhan. Engkau berkata Tuhan, 2 atau 3 orang yang berkumpul di
hari ini Tuhan, kami mau iman kami lebih lagi dibangkitkan Tuhan. Kami akan bersuka cita, kami akan berkemenangan di dalam Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu masih semangat, amin. Amin. Mari kita bersuka cita, bila perlu mari tepuk tangan walaupun di rumah. Haleluya. Kita angkat satu pujian kita katakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
sembah Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya Tuhan dengan firman-Nya. Mari siapkan hati pikiranmu. Oh rabaya shikira baya rabaya shikira baya shikira baya shikira. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah kita yang peduli. Dia mengerti semuanya. Oh rabaya shikira baya rabaya shikira baya rabaya shikira baya shikira. Oh rabaya rabaya shikira rabaya shikira baya. Banyak perkara Tuhan yang kami alami setiap hari. Setiap hari Tuhan kami ada problem. Tapi kami percaya setiap hari ada pertolongannya Tuhan. Sebab Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang mengasihi kami. Oh rabaya shikira baya rabaya shikira baya shikira. Oh rabaya shikira baya rabaya shikira baya shikira. Mari kita katakan banyak perkara. Haleluya. Oh rabaya shikira baya shikira baya shikira. Haleluya. Amin.
firman-Mu. Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami. Tuhan, walaupun dengan situasi yang seperti ini, dengan situasi yang mengubah cara kami beribadah Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap Allah yang sama, yang mengasihi kami, yang hadir dimanapun kami berada, yang berkuasa atas segalanya. Dan hari ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Saya percaya saudara adalah orang yang diberkati pada pagi ini, karena sampai saat ini di tengah-tengah situasi ini saudara masih bisa beribadah walaupun di rumah. Nah, sekali lagi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya mengingatkan bahwa dalam segala perkara, dalam segala situasi Tuhan masih memegang kendali. Dan ingat firman Tuhan mengatakan dalam segala sesuatu akan menghasilkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini saudara kita akan mendengar firman Tuhan. Oke, saudara siap mendengar firman Tuhan? Nah, sebelum saya mulai saudara, pastikan saudara selalu membawa catatan. Walaupun saudara di rumah, pastikan seharusnya saudara lebih ready, siap untuk membuat catatan. Dan kalau belum saudara bisa cepat-cepat kembali ke kamar atau kemanapun, ambil catatan, ambil Alkitabnya. Amin, sudah siap? Amin. Oke, saudara, mari kita buka dalam Filipi pasal 1. Nah, hari ini saudara kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Bahkan kita akan belajar dari kitab Filipi ini. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, ada janji Tuhan yang mau Tuhan ingatkan pada pagi ini, bahwa Tuhan tetap memegang janjinya. Nah, itu saudara pastikan saudara memegang pulpen dan catatan, sehingga ketika firman Tuhan berbicara sesuatu dalam hidup saudara, dalam pagi ini saudara akan mencatatnya dan menyimpannya. Dan sehingga nanti kalau saudara mau melihat kembali, mau mengulang kembali, saudara sudah punya catatannya. Alright, mari kita buka dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11. Mari kita baca 1, 2, ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitulah yang memulai akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Semua sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, haleluya. Oke, saudara sekasih dalam nama Yesus, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan surat ini dituliskan pada saat Paulus itu di penjara, bukan pada saat Paulus sedang dalam perjalanan misi atau dalam pelayanan. Tapi Paulus sedang dalam penjara. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, surat ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang dikasihinya,
kepada jemaat yang dilayaninya. Dia sangat, bahkan dikatakan tadi, dia sangat merindukan jemaatnya dalam kasih mesra Kristus. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, dalam surat ini Paulus juga mengatakan bahwa apa yang Tuhan mulai, Tuhan akan bawa teruskan sampai pada akhirnya. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, dalam surat Paulus ini, kalau saya mau boleh katakan, nah begitu juga saudara, kerinduan kami sebagai hamba Tuhan di sini, sebagai gembala sidang, merindukan bagaimana saudara untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, situasi ini mungkin hampir sama apa yang dialami oleh Paulus. Paulus di penjara, tidak bisa keluar, sehingga dia tidak bisa berjumpa dengan jemaat Filipi. Dan mungkin sekarang kita di sini karena masa karantina, masa ini membuat kita untuk tidak bisa bertemu lagi karena ada bukan larangan sebenarnya, anjuran dari pemerintah untuk menghentikan penularan COVID-19 itu. Jadi menganjurkan setiap gereja untuk beribadah di rumah. Nah, ini mungkin hampir sama, tapi apa yang Paulus katakan dalam surat ini juga kerinduan kami para hamba Tuhan, para gembala mungkin dari seluruh gereja. Ini kerinduan kami dan doa kami supaya saudara, walaupun kita tidak bisa berjumpa muka dengan muka, mata dengan mata seperti biasa, tapi doa kami saudara tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, kalau saudara masih ingat khotbah saya minggu lalu, saya berbicara mengenai doa Yesus pada saat sebelum Yesus naik ke surga. Tepatnya pada saat khotbah saya pada Jumat Agung, bahwa sebelum Yesus naik ke surga ada doa Yesus sebelum dia meninggalkan dunia, yaitu dia berkata di Yohanes 17 ayat 17 bahwa supaya setiap orang percaya disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini juga dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa doa kami supaya saudara juga disucikan oleh kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kenapa saya katakan ini saudara? Karena seperti Yesus menganggap ini sangat penting, kebenaran firman Tuhan sangat penting, begitu juga kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi hidup di dalam kehidupan saudara. Saudara sekasih dalam nama Yesus, nah, saya mau membawa kita di ayat 6. Karena kenapa Paulus mengatakan begitu supaya kita hidup dalam firman Tuhan? Kenapa Paulus mengatakan di sini bahwa di ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, kenapa selalu bahkan Yesus, Paulus sangat menekankan pemberitaan Injil. Bahkan dalam ayat ini, dalam pasal ini, Paulus mengatakan, walaupun aku dalam penjara, tapi justru karena aku di penjara, maka pemberitaan Injil semakin besar, semakin besar. Nah, kenapa saudara? Karena begini, di ayat 6 dia katakan seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saya ulang sekali lagi bahwa yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara jemaat Gereja Kalvari Bangili, di antara setiap jemaat yang melihat video ini, akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang Tuhan sudah mulai dari awal akan Tuhan selesaikan. Tuhan Yesus akan meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai semua digenapi, sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, sampai pada hari Kristus Yesus, sampai kedatangan Yesus Kristus. Saudara sekasih dalam nama Yesus, ini yang Tuhan janjikan, dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa Yesus
Sebelum dia naik ke surga, dia berdoa supaya setiap kita disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara sekasih dalam nama Yesus, itu sebab kenapa gereja ini selalu mendorong saudara untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk membangun kehidupan Tuhan. Karena saat kita membangun kehidupan kita, disiplin merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menyucikan kita. Saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita, maka iman kita semakin bertumbuh. Nah, tapi saudara sekasih dalam nama Yesus, hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kita. Oke, nah hari ini apa yang kita mau belajar, apa yang Tuhan sudah mulai dalam hidup saudara. Sampai Paulus mengatakan dan mengingatkan kembali dalam Filipi supaya kita hidup dalam firman Tuhan. Dia dikatakan seperti ini. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Dan ini doa Paulus. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. Artinya doa Paulus adalah supaya kita selalu hidup dalam firman Tuhan. Doa Paulus supaya jemaat di Filipi supaya terus hidup dalam firman. Dan doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17 katakan supaya kita setiap hari disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena inilah yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kita. Oke, mari kita buka dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 16. Kejadian 2 ayat 15 sampai 16. Saudara perhatikan ini. Ini yang Tuhan Yesus, bahkan ini yang Tuhan Allah mulai dalam hidupmu. Mari kita buka dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 16. Sudah dapat semua? Oke, mari kita baca bersama-sama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Saudara, ini yang Tuhan sudah mulai dalam hidup setiap manusia. Bahkan dari penciptaan manusia pertama, ini yang Tuhan sudah mulai. Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan menempatkan manusia itu di tengah Taman Eden, di dalam Taman Eden yang Tuhan ciptakan. Untuk apa Tuhan tempatkan di sana? Untuk supaya manusia itu, saudara dan saya, mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah ciptakan. Dan di ayat 16 katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah, dan ini perintah Tuhan, yaitu semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Saudara perhatikan, ini bukan sekedar janji Tuhan, tapi ini perintah Tuhan. Katanya seperti ini, semua pohonnya dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dan dilanjutkan lagi perintah Tuhan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah engkau mati. Nah, dalam hal ini Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kalau kita taat apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan mengatakan perintah Tuhan di sini, kita akan menikmati segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Amin. Nah, ini yang Tuhan sudah mulai dalam hidupmu. Ini yang Tuhan sudah mulai. Nah, kita tahu semua cerita dari Adam dan Hawa. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan bilang di ayat 17, jangan makan pohon apa?
Tidak. Tapi Tuhan memberikan hak atau kebebasan untuk memakan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di Taman Eden. Nah, ya kita persingkat, saya tidak mau lama-lama berbicara mengenai kejatuhan manusia, tapi akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa manusia jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya manusia diusir dari Taman Eden, sehingga manusia bersusah payah mengerjakan tanah. Nah, tapi saudara ingat kembali yang dikatakan Paulus, apa yang Tuhan sudah mulai, Tuhan akan bawa itu sampai kesudahannya, sampai kesempurnaannya. Dan itu sebabnya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang Allah lakukan adalah Allah menjumpai manusia. Dan saudara sekasih dalam manusia ini kita belajar karakter Allah. Walaupun kita yang berdosa, Allah tahu, dan ketika Allah tahu, Dia tidak langsung meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah datang menjumpai mereka. Bahkan kita mencatat, Allah bertanya, Adam, di mana engkau? Saudara sekasih dalam nama Yesus, kalau hari ini hidupmu, engkau merasa penuh dengan dosa, engkau merasa tidak layak, engkau terintimidasi dengan masa lalumu, hari ini saya mau katakan, Tuhan datang mencari engkau. Tuhan datang mencari engkau dan mau menyelamatkan engkau. Pada saat Allah menjumpai Adam, Dia bertanya, kenapa engkau bersembunyi? Dan Adam mengakui bahwa dia sudah berdosa melanggar perintah Tuhan. Tapi Tuhan berkata pada saat itu bahwa Tuhan akan berjanji akan mengirimkan penyelamat. Saudara sekasih dalam nama Yesus, apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang sudah tetapkan, Tuhan mau pastikan itu akan terjadi. Itu sebabnya walau manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Tuhan melakukan cara supaya janjinya tetap digenapi dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kekal. Mari kita buka dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya saudara sudah sering membaca ini, tapi kita akan mari baca kembali dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Yohanes, mari kita baca 1-2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan kita lompat langsung di ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi saudara sekasih dalam nama Yesus, kalau kita merasa tidak layak, merasa berdosa, saat ini firman Tuhan mengatakan kalau kita percaya pada anak Allah, Yesus yang mati di kayu salib, maka hari ini kita menerima kehidupan yang kekal. Amin. Hari ini kita menerima kehidupan yang kekal. Bahkan firman Tuhan berjanji di ayat 16 tadi katakan bahwa supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saudara, kalau kita melihat rentetan atau urutan cerita dari kejatuhan manusia dalam dosa, Allah berusaha supaya setiap manusia kembali pada kemuliaan yang Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya kenapa Paulus
dalam saat dia di penjara, dia berdoa supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan Yesus berdoa sebelum dia naik ke surga supaya kita dimurnikan, disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena saat kita disucikan, dimurnikan, diteguhkan oleh firman Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya dalam hidup kita. Saudara sekasih, dalam nama Yesus ini yang Tuhan sudah mulai dalam hidupmu. Kalau pada saat ini tengah-tengah situasi ini, engkau merasa sepertinya engkau akan di PHK, bahkan mungkin saudara sudah di PHK atau dirumahkan, dan kau merasa usahamu tidak berjalan dengan baik, bahkan harus tutup, dan kau terancam takut dengan masalah-masalah yang lain. Hari ini saya mau katakan, apapun yang terjadi sekarang ini, situasi ini, jangan izinkan itu menentukan masa depanmu, tapi izinkan firman Tuhan yang menentukan masa depanmu. Dan firman Tuhan saat ini mengatakan, apa yang Tuhan sudah mulai, itu yang Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sampai kedatangan Yesus Kristus, Tuhan akan memastikan hidup kita akan menikmati setiap yang Tuhan sediakan. Kalau manusia jatuh dalam dosa, dan karena jatuh dalam dosa, Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Mereka tidak bisa lagi menikmati berkat Tuhan dengan bebas. Tapi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib supaya kita kembali kepada posisi semula, menikmati setiap yang Tuhan sediakan. Yang perintah Tuhan supaya kita menikmati dan mengelola ciptaan Tuhan. Saudara sekasih dalam nama Yesus, kalau ini janji Tuhan, dan kalau Tuhan tidak pernah gagal dalam janjinya, saudara harus yakin, saudara harus pegang janji ini. Dan saudara, apa yang harus kita lakukan supaya janji Tuhan digenapi, yaitu seperti doa Yesus, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Yosua 1:8 katakan, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam, supaya dalam segala jalanmu, segala perjalananmu engkau akan berhasil. Bahkan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 dikatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang dilakukan berhasil. Kenapa berhasil? Ya karena Tuhan sudah sediakan segalanya. Tuhan sudah sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan adalah hal yang utama dalam hidup kita. Karena di tengah-tengah badai pun Tuhan ada bersama dengan kita, maka Tuhan akan menghentikan badai itu. Bahkan kalau kita pun di tengah-tengah lembah kekelaman, Tuhan tidak akan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman itu dan jatuh tergeletak. Tapi tangan Tuhan akan memegang tangan kita dan memimpin kita untuk masuk dalam kekekalannya. Saudara sekasih dalam nama Yesus, kalau Tuhan sudah berjanji pada hidupmu, Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan berkata, kalaupun Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan tidak akan izinkan melewati kemampuanmu. Bahkan di tengah-tengah kelemahan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan juga berjanji, dalam kelemahanku, Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan semakin sempurna. Saudara sekasih dalam nama Yesus pada pagi ini, apapun yang kita alami pada masa ini, bahkan ini sudah memasuki 1 bulan kita dalam masa karantina. Saudara sekasih dalam nama Yesus, tetaplah pegang janji Tuhan. Tetaplah berpengharapan pada Tuhan. Karena apa yang Paulus sampaikan pada pagi ini, bahwa apa yang Tuhan sudah mulai, Tuhan akan meneruskannya sampai pada pada akhir zaman, yaitu pada hari Kristus Yesus. Saudara sekasih dalam nama Yesus, kembali lagi saya ingatkan, hiduplah merenungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu sebabnya saudara, kenapa saya sering mengadakan Bible study, saya mengajak bahkan pemuda gereja kita dan orang-orang lain mengadakan Bible study. Kenapa saudara? Karena ini kerinduan Yesus. Ini kerinduan Yesus. Karena hanya dengan ini kita dimurnikan setiap hari.
Pola pikir kita dimurnikan setiap hari. Sama seperti apa yang Paulus katakan di ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara sekasih dalam nama Yesus. Itu sebabnya saudara kalau mengikuti media sosial gereja kita atau Facebook saya, Instagram saya sering mengajak saudara untuk mengikuti Bible study. Bahkan saya sering live streaming Bible study dengan beberapa orang dan kamu dan karena saya rindu saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya rindu saudara dan berdoa saudara dimurnikan, disucikan oleh kebenaran firman Tuhan setiap hari. Karena inilah yang hal utama. Saudara sekasih dalam nama Yesus, saya mau menutup khotbah ini pada pagi ini. Apapun yang terjadi saudara, mungkin saudara sekarang sudah di PHK, dirumahkan, dan mungkin bisnis saudara tidak jalan. Mungkin saudara sedang ketakutan dengan tertularnya virus corona. Saya mau katakan pada pagi ini, Tuhan masih pegang kendali. Dan apa yang Dia sudah rencanakan dalam hidup, saat ini saya mengingatkan, Tuhan akan genapi dalam hidupmu. Dan bagaimana Tuhan menggenapi dalam hidupmu, itu ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika engkau berdoa, membangun kubu doa, membangun mesbah doa. Karena saat engkau berbicara kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau tetap memegang janji-Mu Tuhan. Engkau terus Tuhan menjawab kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau mengucap syukur buat firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Bahkan mungkin menegur kami pada pagi ini Tuhan. Tapi biarlah itu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya Jesus. Saudara, kita mau angkat satu lagu. Dan lagu ini biar menjadi kerinduan kita. Hidup kita menjadi penggenapan firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mukjizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menjadi bukti kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang melihat live streaming ini, yang melihat Tuhan video ini. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biarlah seperti Engkau berdoa Tuhan, supaya setiap kami disucikan oleh kebenaran firman-Mu. Nah, hamba berdoa Tuhan, biar setiap jemaat-Mu setiap hari merenungkan firman-Mu, sehingga oleh kebenaran firman-Mu mereka disucikan setiap hari, sehingga mereka bisa memilih mana yang baik dan yang mana yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau tolong setiap kami. Saudara sekasih dalam nama Yesus, renungkan firman Tuhan siang malam. Kalau usahamu tutup, kalau tidak tahu bagaimana cara memulai lagi, renungkan firman Tuhan. Karena Tuhan akan membukakan hikmat dalam hidupmu. Kalau engkau dirumahkan, renungkan firman Tuhan. Kalau engkau dipecat di PHK, renungkan firman Tuhan dan berdoa berseru-seru kepada Tuhan.
Maka Tuhan akan memulihkan keadaan. Ini pesan Tuhan pada pagi ini saudara, saya kasih dalam nama Yesus. Ini pesan Tuhan. Mungkin saudara berkata, bagaimana aku bisa memulai, bagaimana aku bisa dapat pekerjaan lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan berjanji, apa yang Dia sudah mulai, Dia memulai hidup kita, Dia menciptakan kita manusia untuk menikmati dan mengelola ciptaan Tuhan. Itu yang Tuhan sudah mulai, dan Tuhan akan teruskan itu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahwa virus corona tidak bisa menentukan hidup kita. Hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau janji Tuhan belum digenapi dalam hidupmu, berarti saudara harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam mulai saat ini. Karena Tuhan akan menggenapi janjinya. Saya mau katakan sekali lagi saudara, yang Tuhan taruh dalam hati saya pada beberapa minggu ini. Dan ini kerinduan saya. Saudara sekasih dalam nama Yesus, saya bakal selalu mendorong setiap jemaat kita, baik dalam kesempatan apapun, renungkan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Kenali rencana Tuhan. Karena kalau kita tahu ini, kita renungkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, janji Tuhan akan otomatis terjadi dalam hidup kita. Saudara kasih dalam nama Yesus dalam kesempatan ini, renungkan firman Tuhan semua. Dan berserulah kepada Tuhan dalam doa-doa. Dalam Yeremia 3 ayat 23 katakan, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menyingkapkan segala sesuatu yang tidak kita pahami. Apa yang tidak kita mengerti, Tuhan akan nyatakan. Mungkin kau tidak tahu bagaimana memulai usaha lagi, bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana supaya saudara bisa makan setiap hari. Berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat dan kejalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biarlah kebenaran firman Tuhan dimateraikan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita dikuatkan oleh firman-Nya Tuhan. Terima kasih buat Pastor Sam, buat firman-Nya yang menguatkan kita semua. Saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan kita pada saat hari ini. Kita akan melakukan persembahan. Mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu tidak Tuhan sia-sia Bapa, tetapi firman-Mu Tuhan dapat tumbuh di hati kami. Kami dapat menghasilkan buah Tuhan Yesus. Oh Bapa, biarlah Tuhan kami bisa merenungkan firman-Mu siang dan malam Bapa. Oh Rabaya Syik, Rabaya Syik. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus untuk pekerjaan akan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian kita, doa ya guys. Aku
seperti biasa, kalau Bapak dan Ibu sudah mengumpulkan persembahan di rumah, harap menghubungi, memberitahu jumlah persembahan Bapak dan Ibu kepada sekretaris gereja, yaitu Eva Syahan. Bisa melalui WA, bisa juga telepon, atau juga bisa SMS. Nomor teleponnya seperti yang saya sudah beritahukan di grup masing-masing. Mungkin itu saja. Kita akan tutup ibadah kita pada saat hari ini. Nanti Pastor Sam, saya minta untuk bawanya. Alright, shalom saudara. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan pada pagi ini. Amin. Saya mendengar saudara ini sangat penting. Dan saudara, kalau saudara selalu berpikir kenapa ini saja selalu ini kok bahkan merenungkan firman Tuhan siang malam, karena ini sangat penting. Yesus sendiri bahkan sampai dia mendoakan. Berarti ini sangat penting. Saudara, di tengah-tengah situasi ini, kalau saudara seperti tidak bisa melakukan apa-apa, saudara dirumahkan, saudara bisa merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Saudara bisa ikut kelas online Bible Study yang selalu saya adakan, baik melalui Zoom, melalui sosial media. Pastikan semua saudara ikuti sosial media gereja kita, karena saya akan update beberapa program ke depan. Kita tidak tahu apa yang berapa lama ini akan terus terjadi, tapi saya percaya Tuhan masih pegang kendali. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Sekalian saudara, saya mau umumkan, kita belum tahu kapan kita akan bisa beribadah bersama-sama, tapi tetaplah berserah kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, Tuhan tetap pegang kendali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau dalam ibadah pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kami, bahkan itu merupakan yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan tetap memegang janji-Mu dan Engkau akan memastikan firman-Mu, janji-Mu, kebenaran-Mu akan tergenapi. Tapi bagian kami hari ini Tuhan yang harus kami lakukan, kami akan merenungkan firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Maka kami percaya Tuhan Engkau akan mengenapi janji-Mu. Sebagai Tuhan, doa kami hari ini, biarlah kami memiliki hati yang taat, hati setia untuk merenungkan firman-Mu. Percaya Tuhan Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, yang dimanapun berada, yang melihat video ini khususnya Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dimateraikan dalam hidup mereka, dan mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga, anak-anak mereka, cucu mereka, pekerjaan mereka, bagi yang mereka sudah tidak bekerja lagi Tuhan, Engkau mencukupkan kehidupan mereka Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada, diberkatilah rumahmu, diberkatilah pekerjaanmu, bahkan mungkin Kau sedang pengangguran, biarlah Tuhan yang memberkati hidupmu. Perlindungan Tuhan, darah Yesus membungkus engkau, dan malaikat sudah menjaga engkau. Yang mulai dari hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali, di dalam nama